Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talego, Kabupaten Garut. Melalui tayangan ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak merupakan sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kehidupan lahir dan kehidupan batin mereka. Oleh karena itu, dalam sesi ini, marilah kita merefleksi diri sebagai guru apa kita selama ini. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan, karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya harus diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif. Salah satunya adalah menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya dan disiplin positif di kelas. Hal ini juga dapat membantu dalam proses belajar mengajar yang lebih mudah dan tidak menekan. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid saling bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan ini berhasil, diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Materi restitusi dengan jelas menguraikan bahwa tujuan restitusi adalah sebagai disiplin positif. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat diperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Saya akan meminta maaf ke guru-guru dan teman-teman karena kata-kata kotor yang saya ucapkan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Mudah-mudahan budaya positif di sekolah dapat terwujud seiring dengan penerapan konsep dan motivasi. Keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dengan dimulai dari diri, dari yang kecil, semoga dapat menular dan mengilhami semua warga sekolah, serta profil pelajar Pancasila dapat terwujud, sehingga merdeka belajar akan tercapai di lingkungan sekolah kita. Akhirnya, membangun budaya positif yang berpihak pada murid adalah dengan mengembangkan visi bersama dengan apa yang ingin dicapai di sekolah. Daripada berfokus pada masalah dan berperilaku buruk, ada baiknya kita mulai dengan melihat hal-hal positif yang sudah berhasil di sekolah kita.
Ini semua akan memberikan landasan untuk membangun visi bersama bagi komunitas sekolah yang berpusat pada diri murid. Berikut adalah diseminasi aksi nyata saya bersama rekan-rekan guru di SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong. sudah
sebuah keyakinan yang bersifatnya positif yang ditentukan oleh semua warga di kelas secara bersama-sama, sehingga itu menjadi sebuah kesepakatan kelas itu dimusyawarahkan di kelas, ditentukan oleh semua unsur yang ada di kelas, sehingga menjadi sebuah keyakinan bersama. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwa keyakinan kelas itu harus kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, ini prinsip dasarnya seperti ini. Jadi keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Yang pertama itu. Yang kedua, jadi ketika Bapak Ibu melakukan sebuah keyakinan kelas itu banyak bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan secara universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan sudah. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh sebuah warga kelas. Jadi kebenaran kayak umum keyakinan kelas tidak, tapi ada beberapa, tapi mereka mampu menjalankan dan mampu mengingatnya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Yang berikutnya sebuah kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi intinya tadi bahwa prinsip-prinsip dasar keyakinan kelas tersebut bahwa semua unsur yang ada di kelas itu berkontribusi untuk membuat sebuah keyakinan yang nantinya akan dilaksanakan secara bersama-sama. Terakhir tentang segitiga prestige. Ini penting sebenarnya karena kita selalu kadang-kadang melihat atau bertindak itu karena diskonsep segitiga sebenarnya. Di setiap sekolah pasti mendapat anak-anak yang berkembang, pasti ada anak-anak kasus anak yang pasti ya, ada jahil, ada juga ketika proses pelajaran misalkan ketika kita menjelaskan belum. Nah, ini tindakan-tindakan ini sebenarnya yang harus kita laksanakan agar hal tersebut terjadi. Yang pertama yaitu menstabilkan ekonomi. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tadi ada namanya keyakinan sekolah. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Langkahnya kita bahas satu persatu. Apa itu menstabilkan identitas? Apa itu memvalidasi tindakan? Apa itu menanyakan keyakinan? Nah, ini perlu. Ini kata-kata yang atau pertanyaan atau kalimat-kalimat yang harus diungkapkan atau yang relevan
sebenarnya kita secara sepihak kita sudah tahu bahwa ada kesalahan seperti itu. Tetapi bagaimana supaya mereka kembali kepada habitat dan kelompoknya dengan karakternya lebih baik tanpa ada tekanan, tetapi membawa solusi ini. Dan solusinya juga itu datang dari mereka sendiri, bukan dari kita. Nah, ini kata-kata yang bisa ditunjukkan kepada apa bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu kata-katanya. Lalu Pak punya alasan mengapa melakukan. Jadi intinya anak-anak kalau itu pasti mempunyai alasan dan kita selalu pendidik harus menggali alasan mereka. Jadi jangan sampai disalahkan tanpa mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan. Contohnya, ketika anak misalkan berantem, pasti punya alasan dan kita akomodir alasan itu. Mengapa mereka berantem? Terus ketika mereka berbuat misalkan gaduh di kelas, itu kita sudah tahu bahwa itu salah, tetapi kita harus mengakomodir. Kenapa mereka berbuat gaduh di kelas? Intinya alasan-alasan itu kita harus tampung, jangan dijudge langsung intinya. Yang berikutnya ini Bapak Ibu pasti sudah mengerti lah, yakin. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setiap tindakan kita bukan dengan keyakinan positif yang telah disepakati bersama. Tadi misalkan kita membuat sebuah keyakinan kelas, tidak maksudnya jaga kebersihan. Jadi ketika anak membuang sampah, ditanyakan keyakinan apa keyakinan yang sudah kalian lakukan. Intinya ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau pelajaran. Jadi keyakinan apa yang telah kita sepakati di kelas. Tadi hubungannya dengan keyakinan kelas. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Dan yang berikutnya apa yang kita tentang kelas. Terus kamu mau menjadi praktik. Nah, ini akan muncul sebuah solusi. Solusinya dari mereka itu sendiri bukan dari kita. Jadi kita hanya memberikan sebuah jalan. Ungkapan solusinya ada di bahasa tadi. Daripada dapat kita sekali saja. Ataupun tidak ada, mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran saja. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih mengerti daripada yang intinya adalah bagaimana kita merealisasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing. Oke, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memulai manfaat bagi kita semua dan sebagai bekal kita dalam menjalani tugas sebagai pendidik. Yang tentunya anak adalah fokus utama kita. Sebenarnya ini adalah fokus utama kita. Kita mempunyai tugas, tugas bahwa kita sebagai pendidik itu harus mengasah potensi yang terdapat dalam pendidikan agar mereka sama baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu korbankan hadir di hari ini itu menjadi alasan dari Allah menjadi jalan ibadah dan apa yang kita lakukan bisa ada realisasikan para terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat
bagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.